Bila perlu ikut Anda membantu Roh Kudus itu untuk mengutuki saya, ya. Kalau Anda menganggap Roh Kudus itu punya kuasa. Nih, Ahmad Pati Pasaribu, ya. Bilang sama Roh Kardus kau tuh, Roh Kudus yang kau anggap tuh, dan pemuja si Roh Kudus itu, ya, yang bertuhan pada Roh Kudus itu atau apalah kau anggap Roh Kudus itu. Bilang sama Roh Kudus itu, dan kamu juga yang yakin pada Roh Kudus itu, beriman pada Roh Kudus itu, bilang, ini Ahmad Pati mengutuki kamu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, saya menemukan sebuah cuplikan video di TikTok Bapak Ibu. Ada seorang polemikus, ya. Dia buka komal hari-hari ini dan dia menghujat saudaraku. Dan sudah kebiasaan mereka setiap buka komal TikTok, live TikTok di Facebook, di YouTube, Instagram, TikTok Bapak Ibu, itu mereka pergunakan live untuk menghujat kekristenan, menghujat iman Kristen, menghujat Tuhan Yesus, menghujat Alkitab. Bahkan mereka tidak segan-segan menghujat Roh Kudus. Bahkan mereka Bapak Ibu menantang-nantang Roh Kudus Bapak Ibu. Padahal sudah banyak sekali orang-orang yang dampaknya setelah menantang Roh Kudus. Banyak sudah pelajaran yang bisa mereka ambil. Bagaimana orang-orang terdahulu ketika menentang Roh Kudus. Salah satunya adalah Agustan. Setelah dia menantang Tuhan, tidak lama kemudian Bapak Ibu, dia mati. Ya, meninggoy saudaraku. Dan sebelum meninggoy, dia sakit. Dan sebelum sakit Bapak Ibu, dia menghujat, dia menantang. Kalau memang engkau benar-benar Tuhan, coba buat aku menderita, buat aku mati. Sebelum dia mati, dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Baru setelah itu dia mati Bapak Ibu. Dan kita juga lihat gurunya Zakir Naik, Ahmad Dedat, mengalami hal yang sama. Dan hari-hari ini kita mendapatkan informasi di media sosial bagaimana Ahmad Dedat, ya, dia mengalami penyakit AIDS. Itu kata dokter yang beredar di media sosial, kasus daripada Zakir Naik Bapak Ibu. Harusnya para polemikus di Indonesia mengambil pelajaran, mengambil hikmat. Di balik semua itu ada apa? Dan kenapa mereka KO langsung setelah menantang Tuhan Yesus, setelah menantang Roh Kudus, setelah menghina Roh Kudus. Kalau kalian menghina iman kami, kalian menghina diri kami, menghina para murtadin, menghina orang Kristen, menghina gereja, menghina pendeta, menghina ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, kalian tafsirkan menurut seudahnya kalian, no problem, ya. Tidak menjadi hal yang begitu berdampak. Tetapi jangan coba-coba kalian menghina Roh Kudus. Jangan. Kena langsung. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana cuplikan videonya? Kita akan melihat, kita akan menyaksikan sama-sama saudaraku. Perlu ikut Anda membantu Roh Kudus itu untuk mengutuki saya, ya. Kalau Anda menganggap Roh Kudus itu punya kuasa. Nih, Ahmad Pati Pasaribu, ya. Bilang sama Roh Kardus kau tuh, Roh Kudus yang kau anggap tuh, dan pemuja si Roh Kudus itu, ya, yang bertuhan pada Roh Kudus itu atau apalah kau anggap Roh Kudus itu. Bilang sama Roh Kudus itu, dan kamu juga yang yakin pada Roh Kudus itu, beriman pada Roh Kudus itu, bilang, ini Ahmad Pati mengutuki kamu Roh Kudus. Ayo kita kutuk dia balik, bilangnya sama Roh Kudus kau tuh, ya. Ya. Ada aja Roh Kudus. Sadar kau, sadar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa atas segala-galanya. Paham? Pak,
Kalau Anda tidak suka terhadap orang Kristen atau sesembahan orang Kristen, tidak usahlah ngomong seperti itu ya, seolah-olah Anda ini yang paling baik, paling benar, agama Anda paling benar. Kalau Anda merasa agama Anda yang paling baik, ya sudah, jalankan itu sebaik-baiknya. Belajar agama Anda sebaik-baiknya, supaya hati Anda bersih, pikiran Anda bersih, dan mulut Anda juga bersih, tidak bicara serampangan ngawur seperti ini. Kalau tidak suka terhadap sesembahan orang Kristen, ya tidak usah menghina seperti ini ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelha Baget dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, kita sama-sama menyaksikan? Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang mu'alaf pikirkan sehingga mulut mereka begitu kotor, begitu jorok sekali. Pikiran mereka terhadap kekristenan itu begitu jorok. Kata-kata mereka begitu kotor. Mulut, bibir, lidahnya itu lason hara. Ya, lidahnya sangat jahat sekali. Apakah mereka punya kepahitan terhadap kekristenan? Dan ketika mereka meninggalkan kekristenan dan masuk ke agama Islam yang katanya mendapatkan hidayah. Hidayah apa yang mereka pamerkan kepada dunia? Hidayah apa yang mereka pamerkan kepada orang banyak? Hidayah apa yang mereka pamerkan di media sosial? Setiap saat buka TikTok, buka Facebook, buka YouTube, menghujat terus Bapak Ibu. Menantang iman lamanya. Menantang Tuhan Yesus. Menantang Roh Kudus Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa beraninya mereka Bapak Ibu. Ya, sebelum mereka menjadi mu'alaf, mereka tidak ada seperti itu. Mereka tidak pernah menghujat agama manapun. Mereka tidak pernah menghujat iman manapun. Mereka tidak pernah menghina kepercayaan manapun Bapak Ibu. Tetapi setelah mereka meninggalkan Yesus, mereka jadi penghujat. Apa yang mereka dapatkan? Uang. Sebanyak apa yang mereka dapatkan? Sebanyak apapun uang yang mereka dapatkan, cepat habis. Semakin cepat mereka dapat uang, semakin cepat habis. Tapi kasih Tuhan tidak akan habis-habis. Kasih Tuhan yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu tidak akan habis-habis. Dengan kasih Tuhan kita bisa hidup. Dengan kasih Tuhan kita bisa berteman dengan siapapun. Dengan kasih Tuhan kita bisa berada dimanapun, kita aman, damai, tentram. Kalau dengan duit kita hidup, habis duit, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Habis duit tidak akan mendapatkan ketenangan. Habis duit tidak akan mendapatkan ketentraman. Habis duit, habis popularitas. Tapi dengan kasih Tuhan, kita selalu diberikan kelimpahan. Damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan. Itu kita dapatkan ketika kita memiliki kasih Tuhan dan kita berada di dalam kasih-Nya Tuhan, saudaraku. Maka saya sebagai orang yang baru bertobat, baru percaya kepada Tuhan Yesus, saya sangat bangga sekali, dan saya ulang-ulang kepada saudara semuanya bahwa saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Dan saya Bapak Ibu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dimanapun saya pergi, kemanapun, dan dimanapun saya berada, saya selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya selalu bersaksi bagaimana saya diselamatkan. Dan saya tidak pernah mengolok agama saya sebelumnya, menghina iman saya sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam agama saya sebelumnya itu ada orang tua saya, ada teman, sahabat, kerabat saya, ada saudara saya. Karena ketika kita bicara di media sosial ini dilihat oleh siapapun. Dilihat oleh ratusan orang, ribuan orang. Dilihat oleh semua agama, semua suku. Ketika mereka melihat kita berada di media sosial, di mana kita sudah pindah keyakinan, pindah agama, yang pertama sekali mereka lihat adalah buah daripada pertobatan kita. Mau agama apapun kita masuk. Kalau kita masuk Kristen, kita berada di dalam Tuhan, berada di dalam Kristus, maka buah pertobatan itu akan muncul. Buah-buah roh itu akan muncul. Kasih, kesabaran, penguasaan diri itu akan muncul. Sukacita, damai itu akan muncul Bapak Ibu. Kita dengan mudah mengasihi, dengan mudah kita mengampuni, kita sabar dalam segala hal Bapak Ibu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat tadi bagaimana dia menghina Roh Kudus Bapak Ibu, dengan begitu bangga,
Dia tidak bercermin, dia tidak mau melihat bagaimana orang-orang sebelumnya, sebagaimana saya katakan tadi, yang sudah kena dampak daripada penghujatan terhadap Roh Kudus. Seperti Agustan, Yahya Woloni, Ahmad Dedet, dan si Zakir Naik, saudaraku. Ya, apa dampak yang mereka alami? Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan dalam Injil Matius 12 ayat 31 dan ayat 32. Ini dampak yang akan mereka dapatkan, yaitu khususnya orang-orang yang menghina Roh Kudus. Nah, mari kita lihat. Dalam Injil Matius 12 ayat 31 dan ayat 32. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat manusia akan diampuni. Setiap dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Siapa yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa yang mengatakan sesuatu melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Wow. Ini adalah satu peringatan, satu warning, satu hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita dengar, yang harus kita lihat, dan yang harus kita renungkan. Dan yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah menghujat Roh Kudus siapapun kita. Mau orang biasa, mau orang luar biasa, mau orang Kristen maupun orang di luar kekristenan, siapapun yang namanya manusia, yang namanya orang menghujat Roh Kudus, siapapun dia, tidak terkecuali, itu tidak akan ada ampunan. Baik di dunia ini, masa dia hidup, maupun masa yang akan datang. Dunia yang akan datang. Kita lihat Agustan. Tidak lama setelah dia menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus, dia jatuh di kamar mandi, dan setelah itu dia sakit. Berapa bulan dia sakit? Berapa lama dia sakit? Sangat menderita. Bahkan kita dapat informasi, dia dikabarkan mau kembali ke Kristen. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat menjenguk dia pada waktu itu. Dan dia katakan sendiri, dia sempat kecewa dengan teman-temannya. Tapi ketika dia telepon pendeta, pendeta datang mendoakan dia. Baru setelah itu, setelah dia berbicara seperti itu, dia keluar Bapak Ibu, baru teman-temannya datang membawa uang, tanda peduli, Bapak Ibu. Mungkin disogok supaya tidak kembali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, harus hati-hati, jaga mulut. Mulut itu harus dijaga. Makanya orang Kristen harus memiliki 3 hal. Kasih, kuasa, dan pengendalian diri. 3 hal ini harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Ini harus kita miliki. Harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, dan harus kita hidupkan dimanapun, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Harus kita hidupkan kasih, kuasa, pengendalian diri. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius. Ini Bapak Ibu. Makanya di dalam kitab Galatia, firman Tuhan berkata, ketika kita berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan, tidak ada satupun hukum di dunia ini yang menantang kasih, Bapak Ibu. Kasih Kristus itu tidak pernah ditantang oleh manusia, oleh hukum manapun. Bayangkan, firman Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini agak mudah dilakukan, agak mudah. Walaupun Bapak Ibu sulit melakukan. Tetapi ajaran kekristenan, ajaran Alkitab, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesamamu manusia. Kenapa saya katakan agak mudah? Karena ada orang-orang yang mengasihi apabila dikasihi. Ada orang-orang yang mengasihi dan memberikan salam kepada mereka yang seiman, seagama dengannya. Padahal salam itu artinya doa, Bapak Ibu. Tapi ajaran Alkitab, kasihilah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan lebih hebat lagi, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu. Nah, 2 hal ini Bapak Ibu, tidak ada satupun hukum yang menantang 2 hal ini. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu, yang menghina, mengolok-olok kamu, yang memusuhi kamu. Disuruh doakan. Ini belum ada hukum yang menentang hal itu. Sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini,
Dua hal ini kita hidupkan. Tidak ada satupun hukum yang menentang. Tidak ada satupun orang yang melarang supaya kita jangan mengasihi musuh. Tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Hukum internasional, hukum nasional, internasional di dunia manapun, di belahan dunia manapun kita pergi, belum ada hukum yang menentang kasih Kristus. Di mana dia rela memberikan nyawanya bagi sahabat. Itu adalah kasih yang nyata yang sudah Kristus tunjukkan di atas kayu salib. Bukan kasih hanya sekedar tulisan di Alkitab. Tetapi kasih yang nyata. Di mana dia tunjukkan, dia praktekkan kasih. Nah, bukan hanya dikatakan kamu harus mengasihi, tapi bagaimana cara mengasihi tidak pernah diceritakan, tidak pernah ditunjukkan. Tidak pernah dipraktekkan, hanya ada tulisan kasih-kasih. Tapi Kristus Bapak Ibu menunjukkan, membuktikan. Makanya orang Kristen itu harus melihat Kristus. Pedoman kita orang Kristen itu Kristus, Alkitab. Ini Bapak Ibu. Kita bisa memiliki kasih dan kita bisa berjalan di dalam kasihnya Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan dia, saudaraku. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat. Di dalam Matius 12 ayat 31 dan ayat 32. Luar biasa. Mengingatkan kita. Memberikan himbauan kepada kita. Mengajarkan, mendidik kita. Bagaimana kita jangan pernah menghina Roh Kudus. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Luar biasa saudara. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kita lihat. Ya, Ahmad Deedat. Bagaimana menderitanya Ahmad Deedat. Di dunia ini Bapak Ibu. Dia menderita sangat panjang sekali. Sangat luar biasa dia menderita. Ya. Kalau si Agustan ya tidak begitu lama menderita Bapak Ibu. Tapi di dunia yang akan datang. Wow. Sepanjang masa menderita. Selama-lamanya menderita tanpa henti menderita karena tidak ada ampunan. Kalau mereka menghujat pendeta, mereka menghujat gembala, mereka menghujat gereja, mereka menghujat Alkitab, ya, itu masih ada ampunan. Menghujat Pendi Aceh masih ada ampunan. Tapi menghujat Roh Kudus, hati-hati. Tegas sekali Alkitab orang yang menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu, dalam Markus 3 ayat 28 sampai ayat yang 30. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa anak-anak manusia akan diampuni. Ya, hujat apapun yang mereka ucapkan. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapatkan pengampunan. Melainkan harus dihukum kekal. Kata Yesus demikian, sebab mereka berkata, ia kerasukan roh jahat. Kenapa orang bisa menghujat Roh Kudus? Karena dirasuki oleh roh jahat Bapak Ibu. Tidak akan diampuni dan orang itu akan mendapatkan hukuman yang kekal. Bukan kata Pendi Aceh tapi kata Alkitab di dalam Markus 3 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Akan mendapatkan hukum yang kekal. Kalau ada orang yang melawan Roh Kudus, saudaraku. Wow, luar biasa. Kenapa mereka bisa menghina Roh Kudus? Kenapa mereka bisa melawan Roh Kudus? Karena mereka dirasuki oleh kuasa kegelapan. Dirasuki oleh roh jahat, Bapak Ibu. Maka berikan diri kita untuk Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita itu tenang, damai, tentram. Kita tidak akan terpengaruh dengan agama manapun. Tidak akan terpengaruh dengan iman manapun. Tidak akan terpengaruh dengan manusia apapun. Dengan pemuka agama manapun, dengan pemuka agama apapun. Bapak Ibu, setelah saya mengalami kasih Kristus, Bapak Ibu, saya tidak FOMO ya. Saya tidak ikut-ikutan. Kalau ada orang yang mu'alaf misalnya ya, ada orang yang meninggalkan Yesus karena melihat sosok ini, melihat kebaikan orang ini, melihat antusiasnya orang ini, melihat bla 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 bla. Saya tidak mau ikut-ikutan. Kenapa? Karena saya sudah mengalami betapa hebat luar biasa kasih Kristus itu kepada kita, kepada dunia ini. Ahabballahu lihazza dunia. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Ini yang harus diperhatikan oleh orang Kristen, Bapak Ibu. Satu ayat lagi, Lukas 12 ayat 10.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bapak Ibu, di dalam 3 kitab Injil menerangkan dengan begitu tegas, memberikan himbauan kepada kita dengan begitu luar biasa, memberikan warning kepada kita semuanya, baik dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, dalam Injil Lukas, bagaimana konsekuensi seseorang ketika orang tersebut menghina Roh Kudus. Konsekuensi apa yang akan dia terima ketika dia menghina dan menghujat Roh Kudus. Saya berdoa kiranya kita semuanya selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Jangan pernah menghujat. Kalau saudara meninggalkan Yesus, ya sudah. Hiduplah dengan penuh damai dalam agama baru saudara. Dan jangan pernah menghujat agama lama. Jangan menghujat kitab lama. Jangan menghujat iman yang lama. Karena saudara punya teman, punya sahabat, punya keluarga di dalam agama yang lama. Nah, begitu juga saya. Setelah saya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, tak perlu lagi saya membahas agama saya yang lama, kitab saya yang lama. Karena saya sudah mendapatkan kasih dan pengampunan di dalam iman saya yang baru. Saya sudah mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam iman saya yang baru. Dan di iman saya yang lama, ada keluarga saya, ada mama saya, ada saudara, sahabat, teman, kerabat saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Hamba dan para pengikut Kristus yang setia, kiranya video ini bisa menguatkan iman percaya kita dan bisa memberikan pengetahuan kepada kita semuanya supaya kita jangan pernah menghujat Roh Kudus. Di akhir video saya tidak pernah jemu-jemu mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah bergeser selangkah pun, sedikit pun jangan pernah bergeser. Ya, Bapak Ibu doakan pelayanan yang kita lakukan, terutama sekali ke pedalaman-pedalaman. Nah, doakan Bapak Ibu agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan banyak orang kembali ke jalan yang benar. Dan mereka yang sudah dimualafkan, mereka kembali ke jalan yang benar. Bulan 10 nanti, pertengahan, saya bersama dengan JDP kembali ke pedalaman Mentawai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa. Terima kasih, kiranya saudara semua diberkati Tuhan secara luar biasa. Diberkati dimanapun saudara berada, keluarga, anak, cucu, menantu, diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Kebun, ladang, sawah saudara diberkati Tuhan. Ternak saudara diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada. Pekerjaan yang saudara lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berkati. Terima kasih.